kalau tidak terlihat, atau terdengar, atau terbaui, atau tidak bisa ditetap dengan lidah, 5 indera itu tidak bisa mendeteksi, itu tidak masuk biologi, gitu ya. Jadi biologi itu namanya ilmu empiristik. Jadi kalau tidak terdeteksi indera, tidak bisa dibahas dalam biologi. Nah, itu kan bukan berarti bahwa yang tidak terendus indera itu tidak ada, ya kan? Iya. Nah, berarti tidak sih kita hanya membatasi, dari biologi itu hanya membatasi semua yang terendus indera, sehingga namanya empiristik science. Biologi itu empiristik science. Di pikiran manusia nggak masuk dulu, perasaan manusia nggak masuk. Itu hal-hal yang tidak bisa terendus indera. Tapi ada nggak ya? Ada. Ada ya? Yakin ya? Yakin ada ya? Ada. Yakin ada nggak? Ada. Punya pikiran nggak? Punya. Tapi tidak bisa ditunjukkan secara fisik, tidak bisa terendus indera, ya. Cuman yang namanya paham, mengerti, ya, itu ada di alam pikiran. Masalah nggak? Masalah nggak? Masalah nggak? Masalah. Mengerti nggak kamu? Mengerti. Buktinya apa baru mengerti? Nah, baru ditunjukkan kalau mengerti itu ada komunikasi nalar. Empiristik itu harus dikombin dengan komunikasi. Nalarnya sendiri tidak kelihatan. Ya, pikirannya nggak kelihatan. Benar nggak? Iya, benar. Ya, nah ini sebelum kita berangkat ke biologi sel. Jadi yang berikutnya itu adalah objek yang diamati itu tidak sederhana. Objek biologis itu tidak sederhana. Buktinya tidak sederhana. Ciri kalau tidak sederhana itu adalah banyak yang tidak diketahui daripada yang diketahui. Nah, itu ciri khas. Kalau sederhana itu banyak yang diketahui, sedikit yang tidak diketahui. Nah, kalau kita kemudian menggunakan indera untuk suatu objek yang banyak tidak diketahui, maka yang harus diselaraskan apa? Apa ini? Inderanya? Inderanya bisa nggak ditingkatkan? Nggak bisa. Kenapa? Nggak bisa? Ya, Dengan bantuan apa? alat. Dengan alat. Kamu pakai kacamata itu menaikkan kemampuan indera. Kacamata. Ya. Ada mikroskop, ada alat-alat APLC di dunia. Itu mewakili hidung, pembawaan, pH meter mewakili 3. Ya. Jadi diimpul. Itu salah satunya adalah menaikkan atau menggunakan alat bantu agar yang tidak bisa terdeteksi. Nah, yang tidak bisa terlihat, yang tidak bisa terdengar. Ya. Di sini banyak gelombang, tapi kita nggak tahu. Ya. Pakai alat
Bisa. Radio itu penangkap sinyal gelombang, kemudian dirubah frekuensinya menjadi frekuensi yang bisa terdengar, nah, gitu ya. HP itu juga begitu, ada gelombang yang tertangkap HP kemudian dirubah menjadi sinyal gelombang yang bisa terlihat. YouTube misalnya pakai HP itu bisa terlihat, tadinya nggak terdengar, tak terlihat, tak terdengar, tak terendus, tetapi bisa dilihat, ya itu arti improving. Jadi alat bantu indrawi, alat bantu indrawi. Nah, alat-alat bantu indrawi ini teknologinya dasarnya bukan biologi, fisika, matematik, jadi itu adalah alat bantu indrawi. Kemudian hal lain yang dikerjakan yang terkait dengan ini adalah menyederhanakan objeknya disederhanakan. Jadi mengapa harus disederhanakan? Karena objeknya itu kompleks. Tubuh kita itu kompleks. Kamu tanya, jumlah rambutmu berapa? Tidak pernah dihitung dan merasa tidak perlu menghitung. Yang penting potongan rambut, ya. Kelihatannya kayak apa? Jumlahnya, nggak penting. Kenapa nggak penting? Angel menghitungnya, gitu ya. Nah sekarang ya ada pakai kamera terus disensor. Komputer, bantuan komputer, jumlah rambutnya secara pasti bisa diketahui dengan bantuan komputer. Hari ini lepas berapa, tumbuh berapa, patah berapa, ketahuan kan? Tapi itu perlu alat. Tapi di biologi jumlah rambut itu menjadi masalah kan? Apa? Jadi masalah kan? Tidak. Jumlah rambut. Apa? Kamu permasalahkan jumlah rambut ya? Sekarang sih enggak. Ya. Tapi kalau nanti kamu jadi ahli rambut, ya pengaruh sebuah treatment rambut ya terhadap jumlah rambut yang lepas setiap hari, berkurang atau bertambah, ya jadi masalah itu. Nah itu artinya selain apa namanya kompleks itu menuntut apa yang disebut dengan fokus. Kita harus fokus berapa jumlah rambut yang lepas hari ini gitu. Fokus. Kalau sekarang cuma banyak, sedikit, enggak masalah gitu kan. Jadi bukan masalah. Tetapi dalam konteks sains, dalam konteks biologi, itu kita harus bisa membuat pertanyaan. Yang pertanyaan tadi itu menambah pengetahuan. Tahu-tahu buta gitu aja kan? Kamu sekarang masih gini, umur 30 mulai hilang, 40 mulai buta. Nah, jangan bilang tahu-tahu buta, karena tak perhatian. Tidak perhatian. Karena tidak perhatian maka
menganggap seolah-olah, dan itu akibatnya apa? Ilmu tentang perbutaan itu tidak pernah atau belum memperoleh sebuah jawaban yang tuntas, karena tidak di apa? Pelajari. Tidak Dipelajari. diperhatikan. Sekarang baru orang mencoba setelah ada teknologi remote sensing pakai baru jadi diangkat jadi masalah. Dulu tidak diangkat jadi masalah. Orang tuh makin lama makin tua ya, ya. Ya, saya ini tua ya, saya umur 70. Saya ini umur 70, saya udah tua. Nah, dulu orang menganggap dalam biologi menjadi tua itu adalah alamiah. Alamiah. Sekarang mulai muncul sebuah pendapat menjadi tua itu penyakit. Nah, kenapa kok bisa begitu? Karena pengetahuannya bertambah. Kenapa? Antara lain ada orang yang usianya itu seharusnya belum tua tapi kelihatan tua. Ya. Jadi menjadi tua itu penyakit. Itu WHO juga bilang. WHO bilang kalau menjadi tua itu penyakit. Sakit tua. Dulu nggak ada istilah sakit tua, nggak ada sakit tua. Nah itu developing biology namanya. Biologi itu berkembang ke arah sana. Dulu botak itu tidak dianggap masalah. Botak ini loh, sekarang wis wajar lah usia segitu jadi botak gitu kan, wajar. Tapi sekarang bagaimana menumbuhkan rambut atau bagaimana mencegah kebotakan, nah itu adalah tema-tema saat ini, sekarang ini. Itu paham ya? Ini jadi objeknya disederhanakan karena kita harus fokus. Ini untuk mencari pengetahuan itu mana? Mencari pengetahuan itu harus fokus. Bisa memperoleh pengetahuan tapi tidak fokus. Bisa harus fokus. Nah fokus itu artinya menyederhanakan. Objeknya disederhanakan. Tadi kita hanya bicara rambut. Rambut saja, rambut yang mana? Rambut ketiak, rambut kepala, atau rambut yang lainnya? Ya, rambut yang mana? Jadi objeknya disederhanakan karena kita harus fokus. Dan objek biologi itu kompleks. Kita yang cuma rambut, karena nggak tahu dianggap bukan masalah. Sehingga lama orang tidak pernah bisa menemukan teknologi menumbuhkan rambut kembali setelah botak, dada, ya kan? Mencegah kebotakan. Wah, itu di trial wah pakai minyak ini, minyak penyu, minyak apa gitu kan, supaya tidak botak. Sifatnya lantas trial and error, tidak ada scientific approach, tidak ada pendekatan ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan dan bisa diulangi. Setiap orang pasti minyak penyu kalau pulang. Nah, ternyata ada yang tumbuh, ada yang enggak. Nah, ini benar kok enggak? Terus semuanya ada yang tumbuh kok. Kok saya enggak? Nah, itu menjadi hal yang tidak bisa diselesaikan. Ya, bisa paham? Ya, arah
mengapa kita harus ke sel biologi gitu ya. Jadi ada yang disebut reductionistic biology karena kita harus fokus mencari pengetahuan. Ada objek yang disederhanakan dan alat bantu indera ini diperlukan. Jadi ada beberapa hal yang memang terjadi. Di situ dikatakan reduction is an emphasis set on ontological, epistemological, methodological claims about the relation between different scientific domains. The basic question of reductionism is whether the properties, concept, explanation of method from the scientific domain can be deduced from or explained by the properties, concept, explanation of method. Jadi ada metode. Jadi kalau kita lihat alat dari ini jelas berubah dan metode. Penyederhanaan ini metode, ya, metode. Dan itu semua dibangun untuk bisa dinalar. Bisa dinalar. Nalar itu hanya bisa dikomunikasikan kalau fokus. Kalau tidak fokus bisa komunikasi nalar nggak bisa. Kalau sudah bicara orang, pikiran dia ke sana kemari, tidak bicara dia macam sebentar. Perhatian dulu. Nah itu kan berarti dia kita minta fokus. Kalau tidak itu nggak bisa, gitu ya. Nah itu penjelasannya. Sederhananya jadi seperti itu. Itu dari sisi filosofi. Nah, biologi sel karena pengen fokus. Jadi kalau ingin melihat bagaimana rambut itu tumbuh, itu tidak melihat, tidak hanya sekedar melihat tak rambut yang warnanya hitam atau putih, nah ini tak panjang enggak, tapi di pangkalnya itu loh, di selnya itu yang memproduksi keratin ini, yang kemudian keratin yang kemudian bisa menyebabkan dia menjadi tumbuh. Jadi biologi sel itu adalah sebuah cara kita fokus dengan mereduksi. Kita tadi minyak blus ya, minyak blus tadi itu pusat-pusat ini itu tidak pernah bisa didiskusikan, tidak pernah bisa didiskusikan secara ilmiah. Karena apa? Karena tidak cukup fakta yang bisa dilihat dan dengan demikian tidak bisa diamalkan, ya. Ini kok apa itu? Gimana caranya membuatnya? Ya. Memunculkan folder itu gimana caranya? Ini nggak ada semua ini. Windows E Pak. Apa? Tekan Windows E. Windows terus plus E. Windows E. Iya. Ini. Udah. Ini itu ya. Plantasi. Iya. File Explorer kak dipin. Poin lagi. Windows E. Poin lagi. Bilang kenapa ya? Nggak tahu. Nggak virus. Apa? Virus.
lihat apa, di mana wilayah di sel. Nah, biologi sel itu ini sel ya, Iya. sel. Ini juga sel. Ini sel. Jadi sel itu ada yang 1 milimeter. Itu contohnya adalah bagi telur kata. Kata itu 1 sel. Kenapa kok sel? Karena sel itu dia memiliki ciri kehidupan lengkap, bisa reproduksi karena dia bisa membelah diri, ya. Kemudian metabolisme, kemudian dia itu bisa bergerak, ya. Kemudian juga bisa irritability. Irritability itu menjawab rangsangan. Sehingga sel itu dianggap bisa mewakili sosok individu. Jadi kalau ini semua kan bergerak, reproduksi, ciri hidup kan begitu kan? Iya. Nah, sel itu memiliki 4 ciri. Kalau di breakdown ini menjadi di sini itu apa? Kloroplas ya, kloroplas atau di sini itu ada mitokondria ya. Itu tidak seluruh ciri kehidupan ada. Mitokondria itu membelah, metabolisme ya, tetapi tidak menjawab irritability, tidak memiliki sifat bisa menjawab rangsangan seperti ya. Jadi aparatus Golgi begitu, ini sel juga begitu. Sehingga unit paling kecil dalam struktur makhluk hidup itu disepakati sel. Unit paling kecil dan dalam hal struktur dan fungsinya itu adalah sel. Ini sel. Jadi meskipun ini 1 milimeter telur apa namanya? Kata. Kalau telur ayam itu lebih besar lagi. Kalau telur apa? Burung maleo itu walaupun lebih kecil dari ayam, itu telurnya bisa lebih besar dari ayam. Jadi sel itu mulai, katakanlah seorang yang atau hewan yang besar seperti gajah gitu ya, itu selnya ya tidak gede-gede seperti gajah, selnya tetap sama dengan sel kita. Jadi tidak selalu burung maleo yang kecil telurnya lebih gede daripada ayam. Telur yang kita beli di warung itu, burung maleo-nya mungkin hanya sebesar ini, telurnya bisa lebih besar dari telur ayam. Jadi bukan masalah ukuran sel itu, karena telur ayam itu 1 sel. Nah, cuman kalau kita mau melihat detail dari telurnya yang sedang bekerja untuk menyelenggarakan proses hidup, entah mitokondrianya, inti selnya, kromosomnya, itu disebut dengan size of microscopic things. Jadi kalau sel itu mikroskopik, dia kalau dalam konteks yang struktur di dalam selnya, tapi selnya sendiri bisa gede tuh ya. Jadi microscopic scale, mikroskopik itu ternyata juga ada 2. Jadi kita sudah berbicara tentang alat Bantu. indra. Indra. Jadi
Mikroskop itu alat bantu indera itu ada dua macam, yaitu dia menggunakan cahaya. Cahaya itu apa sih, ini cahaya ya. Tapi tidak semua mikroskop menggunakan cahaya. Cahaya itu adalah sinar tampak. Bedanya cahaya dengan sinar atau enggak? Tahu bedanya sinar sama cahaya? Tahu? Nah, itu mulai harus detail, namanya fokus ini. Sinar sama cahaya beda nggak? Bedanya? Bedanya apa? Kalau cahaya bisa dilihat dengan mata, kalau sinar Belum ada tentu yang bisa. belum bisa Belum tentu. diterima oleh Ada yang terlihat, ada Ada yang tidak. tidak terlihat. Kenapa kok bisa terlihat? kan bisa diproses oleh alat itu. Kenapa? Ada pantulan, pantulannya sinar yang mantul. Apa? Aman. Gelombangnya panjang gelombang. Panjang gelombangnya. Jadi kalau cahaya itu panjang gelombangnya bisa diterima oleh sensor retina mata. Dan kenapa kok harus panjang gelombang itu safe, aman untuk sistem biologi. Nah, kalau yang tidak kelihatan itu ada dua, satu lebih pendek daripada cahaya. Sinar yang tidak tampak itu bisa lebih pendek, bisa lebih panjang. Kalau lebih panjang itu tidak terlihat tapi aman. Karena apa? Energinya Rendah. Jadi energinya itu fisiologis. Sinar matahari diterima oleh kloroplas. Tapi yang diterima oleh kloroplas itu bukan sinar tampak. Jadi sinar matahari itu menjadi bagian dari energi yang dikonversi menjadi listrik. Ya. Itu mengapa demikian? Karena energinya tinggi. Kenapa energinya tinggi? Karena gelombangnya pendek. Coba tangan kita gini ya, gelombangnya panjang. Kita bisa begini lah, gelombangnya pendek. Wah, kok badannya begini-gini kan? Energinya Kuting besar. lebih Besar. besar. Jadi kan, semakin pendek energinya semakin besar. Itu menyebabkan dia bisa dikonversi jadi listrik. Kalau cahaya bisa dikonversi jadi listrik ya? Bisa Bisa? bisa Ya bisa. Bisa. Di dalam retina kita dikonversi jadi listrik. Oh iya. Tetapi tidak dipergunakan sebagai sumber energi. Gitu loh, ya. Mulai tadi bicaranya kita mulai ke arah understanding biological process. Mengapa dia tidak bisa dikonversi? Karena energinya rendah, sehingga dia hanya bisa menjadi energi untuk memberitahu sistem biologi yang lain, otak, ya kan? Jadi kalau kita memberitahu, ya kan? Kamu tahu ini beritahu kok, wah itu kan memberitahu, ya. Atau kalau kamu nggak dengar, kalau bisa ditepuk, ya kan gitu. Karena enggak, dia perlu induksi dengan energi lebih besar.
ya. Nah, cahaya itu energinya tidak besar, sehingga dia bisa dipakai untuk melakukan induksi yang kita sebut dengan irritability tadi itu, menjawab rangsangan, melakukan proses di mana kita bisa melihat karena cahaya itu gelombangnya bisa dipakai untuk dikonversi menjadi listrik dengan potensial energi untuk komunikasi antar sel, ya kan? Tapi kalau kloroplas enggak, dia butuh energi untuk dikonversi menjadi energi besar, dipakai untuk mensintesis glukosa, ya kan? Ya. Jadi tanaman itu memproduksi glukosa dengan mengkonversi sinar matahari yang gelombang panjang atau pendek? Panjang. Enggak bisa. Eh? Gelombang pendek. Pendek. Ya. Tapi gelombang yang panjang sinarnya dipakai enggak? Ya dipakai, tetapi tidak untuk menghasilkan energi. Dia dipakai untuk membangun komunikasi antar sel. Kloroplas kan perlu komunikasi. Sel-sel tadi itu, misalnya sel daun ini, dia setelah seharian menerima cahaya sinar matahari, dia penuh dengan glukosa, dia perlu ditransport glukosa tadi menjadi umbi. Nah, itu perlu memberitahu sel yang lain, ini aku sudah produksi sekian banyak, tolong diangkut ke komunikasi. Mulai ngerti, ya. Jadi biologi itu harus understandable, bukan dihafal, ya. Ngerti ya? Mulai ngerti nggak? Iya. Jadi biologi sel ini adalah membuat segala sesuatunya understandable. Understandable. Bisa dipahami. Kalau tidak, ya pokok jari tapi itu ya seperti itulah gitulah ya. Kok bisa tambah tua nih? Ya seperti itulah gitu kan. Tidak pernah diangkat sebagai masalah. Tapi dengan adanya sel biologi itu sekarang orang berubah. Menjadi tua itu adalah penyakit. Ini kita lihat ya di internetnya ya. Kamu bisa googling juga ya. Ini pasca sarjana ini ya. That is a disease. Sehingga kalau kita bayi sampai umur 70 tahun, that is a disease, gitu ya. Ngerti nggak? Bisa nggak memahami? Jadi bagaimana kita bisa menggunakan biologi sel konteksnya dengan ilmu sosial? Menjadi tua, dia bilang it is classified biological aging as a disease. Jadi aging itu adalah proses menua. Seperti saya ini menua loh. Ada yang ngira saya ini remaja. Tak ada ya wajahnya. Kira-kira umur berapa? Kalau misalnya tidak beritahu tadi, kira-kira saya itu umur berapa? 60-an. 60-an. 60. Nah, that is mean I'm struggling with disease. Karena saya 70. Ya. 70 kinerjanya seperti 50, 60. Saya pengennya ada yang kemarin mengusulkan Pak, apa itu? Infus stem cell.
Saya diminta infus stem cell supaya nanti seperti umur 25. Wah, saya pikir-pikir itu menghasilkan masalah sosial enggak? Iya. Bisa jadi menghasilkan masalah sosial, terutama mental saya sendiri. Nah, kalau saya seusia seperti ini, toh, padahal saya itu mental saya itu kan tidak seperti ketika saya umur 25. Mental saya ini loh. Berarti bisa dibayangkan saya ini umur tubuhnya seperti umur 25, mentalnya umur 70. Bisa munculkan masalah nggak? Masalah. Ya. Masalahnya itu banyak. Misalnya saja tentang apa yang saya suka dan saya tidak suka. Saya seperti umur 25 tapi kesukaannya seperti orang tua. Orang tua itu kan beda loh, bisa melihat ya orang tua itu. Itu kalau kadang-kadang orang itu menjadi seperti itu karena fisiknya melemah, kadang-kadang enggak, itu karena mentalnya memang yang mental orang. Jadi antara mental dengan fisik itu harus terselaraskan. Nah itu adalah apa ya, bagian-bagian tema-tema biologi. Jadi biologi adalah bilang ini, what is considered to be a normal and what is considered to be a disease. Kalau saya umur 25, seperti 25, itu normal atau disease? Itu umur 20 lah. Misalnya saya penampakan umur 20, tapi saya sebenarnya 70. Itu normal atau penyakit? Penyakit. Kalau menurut saya pengukurannya adalah kebermanfaatan di sistem sosialnya. Kalau saya umur 20 ya, tapi saya 70, itu akan mengganggu, sangat mengganggu diri saya plus orang lain. Kecuali mayoritas orang sudah ada teknologi sehingga mayoritas orang, kebanyakan orang tetap di umur 20. Itu baru mungkin tidak masalah. Tapi kalau di zaman sekarang, saya umur segini, tapi saya 70. Saya sudah jauh memiliki pengalaman loh, hidup loh, terekam di sini ya. Kemenangan. Defeating others. Padahal kan regenerasi itu alamiah. Jadi bisa dibayangkan ya, biologi sel itu daya manfaatnya kayak apa, kan? Dia bisa saja sih menganggap bahwa classified biological aging is a disease. Tetapi what considered to be normal and what considered to be a disease strongly influence historical context. Jadi konteks apa namanya, orang itu kalau pintar banget, IQ-nya 300 misalnya ya, itu penyakit atau suatu hal baik atau jelek? Itu tergantung. Dia bisa memikirkan sesuatu yang rata-rata manusia nggak bisa memikirkan. Dia akan bicara sendiri, ya kan? Nggak punya teman main partner
tidak bisa ngopi bareng, ya kan? Tidak bisa kongko-kongko. Penyakit namanya. Orang dengan IQ sangat tinggi itu sudah dialami, tapi ya tidak terlalu tinggi lah, kayak Einstein kan paling ya 190-an kan ya, sampai 300. Dia sudah dikeluarkan dari SD, tidak punya ijazah SD Einstein. Karena gurunya menganggap ini anak tidak normal, anak gila ini, secara sendiri. Ya, itu baru 1190, kalau 300 bisa bayangkan ya. Jadi normal life itu ukurannya adalah ilmu sosial, bukan biologi sel. Dengan demikian biologi sel itu adalah tool, alat untuk membangun sebuah tatanan. Benar di biologi sel belum tentu baik di tatanan. Ngerti maksudnya? Jadi nanti di laboratorium bisa memperoleh kebenaran. Rekayasa genetika itu biologi sel. Rekayasa genetika itu biologi sel. Tapi di tatanan sosial bisa bermasalah. Sekarang gini, kemarin ada orang kaya datang ke saya, orang kaya dia ingin lebih muda. Saya bilang gini kan, dia punya klubnya orang-orang kaya, namanya Dengkul. Klubnya itu namanya Dengkul. Saya bicara ini tentang bahwa aging is a disease. Dia pengen orang-orang tua yang lebih baik, pengen muda lagi seperti yang saya katakan. Terus akhirnya ingin tadi itu stem cell dari fetus itu bisa diambil dari placenta atau dari apa tuh, di stem cellnya itu bisa diambil dari apa itu usus umbilikus itu antara placenta dengan bayi itu kan ada itu biasanya dibuang tuh ya, diambil dari situ. Dia mau terus konsultasi, saya suruh bicara gitu. Kemarin saya itu pentingnya tentang kesehatan itu, saya bicara sama mereka pengen muda lagi. Terus saya tanya, kalau sudah muda lagi apa bisa bekerja, bisa menikmati hidup lebih panjang sepertinya. Karena orang kaya yang begitu pemikirannya. Terus kemudian saya tanya, fetusnya tadi itu kan diambil dari bayi yang mana? Itu sekarang sudah dijual banyak di Indonesia. Sudah dari bayi kelahiran tahun ini, ras ini, slot sudah ada nomornya, pakai barcode. Itu barcode-nya di scan itu, dan sudah ketahuan apa itu deskripsinya itu dari mana-mana. Kita bisa milih, terus akhirnya diinfus, dimasukkan. Dan saya itu kan nyebar loh. Saya bilang gitu, makhluk hidup itu sejak embrio, jadi saya telur itu dibuahi sperma itu kan dari bapak sama ibu, ya, dari bapak sama ibu. Kemudian tubuh kita ini DNA-nya itu semua di dalam sel, di dalam tubuh kita itu semua sama, karena dia membelah. Saya tunjukkan membelah. Sebelum saya membelah, DNA-nya membelah dulu, kan mitosis ya, belah jadi 2, jadi 4, jadi
28 jadi 16 32 lampu 4 biasa 128 misalnya, terus itu DNA-nya sama seluruh tubuh ini. Sekarang ada DNA baru dimasukkan, mau nggak di dalam tubuh Anda ada orang lain? Dalam itu nggak pikir dia, waduh ada orang lain? Iya, jadi orang lain itu bisa muncul suatu saat. Takut-takuti aja kan, tapi bisa muncul. Jadi Anda pada suatu saat bisa memiliki kepribadian ganda. Wah, tambah manut. Jadi gini, stem cell itu tujuannya adalah untuk orang sakit. Nah, kalau Anda nggak sakit, Anda harus menjadi melakukan stem cell. Pengennya lebih mudah, sehingga sains itu selalu memiliki keterbatasan. Jadi yang penting itu sebenarnya kan sehat, bukan menjadi lebih mudah. Yang penting sehat. Umurnya 70 sehat, kan? Ya, masih bisa ngajar seperti sekarang ini kan. Umurnya 80 masih sehat, masih bisa apa? Sehat itu ya bisa bermanfaat. Cucunya datang kasih duit, kan? Tapi masih bermanfaat. Jadi menurut saya seperti jadi ceramah di depan mereka. Ketua dengkulnya ini Pak itu apa itu? Alim Markus toh, yang punya Mas Pian tuh. Yang sama Titik Puspa, cintailah produk. Nah, dia tuh. Nah, antara lain itu. Jadi yang penting itu sebenarnya sehat, tidak menjadi muda kembali. Ini itu muda rambutnya tumbuh lagi. Ya, memang ada kasus-kasus kayak Pak Dahlan Iskan itu karena sakit lever, kemudian lever ini orang muda dicampokkan ke dia, rambutnya yang sudah putih hitam lagi. Ada wakil gubernur Jawa Timur itu juga gitu, Pak Suprapto, hasil lever dari pemuda Australia yang kecelakaan, terus kemudian operasi cangkok di Perth di Australia. Yang tadinya sudah tua, rambutnya hitam, bisa sepedaan 30-40 kilo. Nah kalau itu kan mereka jadi kepengen, wah seperti itu, pakai stem cell, gitu kan. Nah, jangan lupa bahwa biology cell adalah just a tool to understand, membuat segala sesuatu itu understandable, bukan tool untuk memenuhi keinginan sebetulnya. Jadi kalau dari sisi filosofinya tadi itu, reductionistic approach itu memiliki unsur kebahayaan. Biologi sel, biologi molekuler memiliki unsur kebahayaan karena sebuah diskusi di laboratorium ketika dibawa ke ranah sosial menjadi masalah. Masalah tadi itu juga tergantung, karena yang namanya masalah itu adalah sesuatu yang tidak normal, itu masalah. Dan menurut sosial itu kalau tidak normal itu masalah. Oke.
Iya. Ini satu sesi ya, satu sisi bisa ini bicaranya di level pakai elektron mikroskop, pakai light mikroskop, jadi polanya memang begitu. Kemudian ini mata manusia itu memiliki kriteria, akhirnya menghasilkan kesepakatan antar manusia. Jadi melalui mata kita, melalui telinga kita itu kita memperoleh kesepakatan. Ini tembok ini warnanya apa ini? Putih. Krem. Keren. Keren. Ini apa? Keren. Semua keren. Semua keren kan? Ada yang kuningnya. Kuning muda. Hah? Ya bisa jadi kuning muda, tapi itu kesepakatan. Kalau disepakati kan ya boleh aja gitu loh. Ya. Kalau mau dibantah ini jadi kuning muda ya bisa aja. Terus kan kesepakati apa? Nah itu kesepakatan. Nah biologi sel itu bukan kesepakatan. Biologi sel itu adalah sebuah proses membangun nalar untuk sesuatu yang tidak terendus oleh indera, tetapi ada. Jadi tidak terendus oleh indera. Kalau mau terendus perlu alat. Sehingga dengan demikian biologi sel itu bisa bertabrakan dengan kesepakatan human eye. Blue whale ini besar, tikus kecil, semut kecil. Tapi kalau di sel, entah itu paus, entah itu manusia, entah itu semut, saja sama ukurannya. Mitokondrianya sama. Nah, ini adalah disebut size of microscopic things. Nah, sekarang saya beritahu ada yang namanya size of submicroscopic things. Ada nggak? Kalau tadi kan size of eye dengan mata ya, human eye. Size of human eye things. Nah ini dari sini adalah size of microscopic things. Yang size of submicroscopic things itu berarti atom dan di bawahnya. Barangnya itu loh nggak ada karena tidak bisa terlihat. Tetapi dianggap ada. Mengapa dianggap ada? Karena fenomenanya ada. Pikiran kita itu ada nggak? Ada. Ada. Dianggap ada atau enggak? Tidak bisa dianggap. Tidak bisa. Dia ada, tetapi tidak terlihat. Pikiran bisa berubah nggak? Bisa. Bisa. Pikiran bisa berubah. Ya. Kalau pikiran berubah, itu sebuah hal yang bisa diterima. Oke ya, sekarang itu sama. Nanti saya tunjukkan tentang beberapa hal. Nah sekarang kita batas sini dulu lah, ini saja ya, elektron.
Kalau kita belajar tentang itu dengan sesuatu yang kita sebut size of microscopic things, kita itu fokus, dan fokus itu artinya membangun sesuatu yang jauh lebih sederhana. Kalau fokus itu menjadi lebih sederhana atau menjadi lebih kompleks? Ya, pikirannya itu supaya bisa kita pahami. Dan kalau kita terlalu fokus, menghasilkan masalah enggak? Menghasilkan masalah di skala human eye things, ya. Nggak usah sampai mikroskop saya, kalau mikroskopik ya, mikroskopik thing. Dalam hubungan antar manusia, kalau kita terlalu fokus itu menghasilkan masalah. Datuk Cina itu fokus nggak? Pernah Datuk Cina? Datuk Cina itu fokus. Kadang-kadang itu saya itu juga kadang-kadang ingat. Waktu saya seusia ini tuh, bayangkan saya umur 70, tapi seperti ini saya jatuh cinta. Wah, karena saya tahu jatuh cinta itu, pengalaman saya jatuh cinta dulu itu sengsara. Sekarang saya nggak mau sengsara seperti itu, karena nggak ada orang lain selain dia. Nggak ada orang lain selain dia. Bahkan orang tua saya ketika bilang, hati-hati, nek menuruti, nek itu kurang hati. Menuruti saya, boleh. Bagi saya dia itu semuanya bagus. Marah ya bagus, melet itu. Maunya itu semua yang saya miliki saya kasihkan. Waktu saya, kalau bisa saya alokasikan, makanya itu ibu saya bilang nggak bagus karena ibu saya jadi kurang, saya jadi kurang perhatian. Saya kan kurang bagus ya. Dia terlalu mengeksploitasi kamu. Saya nggak mau. Nah, kemudian baru tahu kalau itu salah setelah peristiwa-peristiwa. Makanya tahu salahnya itu karena dia ternyata tidak seimbang dengan perhatian saya. Jadi, saya memperhatikan terlalu fokus banget. Dia tidak terlalu, jadi berat sebelah gitu kan, berat sebelah. Menjadi bermasalah itu dulunya itu saya nggak tahu. Dia bilang, Mas nanti kalau kesini itu jangan sama kamu saja. Ternyata hari lain itu bersama laki-laki yang lain. Waduh, sakit hati ini. Nah, itu baru itu, oh itu saya betul, kan? Nah, tapi kan itu di dunia ini, jadi tidak bisa dinalar. Fokus ya, terlalu fokus ini bermasalah. Di dalam biologi saya juga begitu. Jadi ini adalah gated channel ya. Ini membran sel, ini gate channel. Ada Na masuk, kemudian ada Na keluar, ini terbuka. Jadi ini satu proses pengaturan ion di dalam sel oleh kalsium gated channel. Nah, kalsium gated channel itu protein. Kajian seperti ini itu bisa menyebutkan tentang gradien. Jadi di sini itu tinggi maka dia masuk. Tetapi kalau dia nutup, dia meskipun tinggi tidak bisa masuk. Itu namanya pengaturan di dalam sel. Ya, sel itu punya independensi, punya kemampuan untuk meregulasi di dalam sel. Di dalam sel sedang melakukan ini maka yang lain tidak bisa masuk kecuali air. Air bisa keluar masuk.
Tetapi ion tidak bisa, karena ion itu berhubungan dengan kelistrikan. Nah sebetulnya kajian seperti ini itu pakai yang namanya microsensor. Jadi sel, kemudian ada sensor, sensornya ini kelasnya millivolt. Jadi dia bisa mengukur kapan dia posisi muatan listrik membrana sel itu naik atau turun. Tapi ada polarisasi depolarisasi membrana. Ya. Itu satu gate saja, satu ini saja. Di observasi di input itu bisa. Dan itu akibatnya apa? Ya itu bisa diperoleh pengetahuan bahwa natrium dan kalium itu saling berbeda. Ada protein yang namanya natrium gated channel, ada kalium gated channel. Jadi itu menjadi diketahui. Tapi sebetulnya dia kan tidak satu dalam sel. Banyak itu ya ada yang utuh, ada yang bukan. Jadi sel itu sebetulnya mengatur itu. Lalu lintas kan sama dengan mengatur, misalnya ada yang bisa masuk kota Malang itu hanya kendaraan kecil, dan besar nggak boleh masuk, kan bisa. Atau yang di sana dibuka, yang di sana ditutup, bisa, ya kan? Karena banyak ini. Itu adalah pengaturan otoriti di dalam, misalnya ini. Nah kalau dilihat lagi itu lebih jauh lagi itu sebetulnya ya bisa saja sebuah peristiwa yang di situ melibatkan jaringan, ya kan? Kemudian kalau kita lihat lagi kotak, ring, dan itu hanya sebagian, ya. Dan kalau kita lihat lagi, ring itu berhubungan dengan organ-organ yang lain. Suatu koordinasi gitu. Nah, orang membuat obat itu biasanya eksperimen di dalam saya seperti ini. Obat. Tetapi lupa bahwa ini tuh jumlahnya banyak. Tidak hanya banyak antar sel, antar jaringan, antar organ pun adalah sebuah proses komunikasi keseimbangan homeostasis. Nah, homeostasis itulah yang harus orang sehat itu kalau seimbang. Kalau tidak seimbang, tidak sehat. Ya kan? Tapi kalau penelitiannya hanya satu titik ini, tentu tidak mewakili keseluruhannya. Makanya obat-obatan tadi itu sering bermasalah. Dulu Viagra atau Viagra itu adalah untuk obat jantung, gated channel. Ya. Sekarang Viagra itu untuk obat kuat. Kok bisa? Lebih bisa dijual sebagai obat kuat daripada obat jantung. Kalau obat jantung kan harus ada kurang sakit jantung. Kalau obat kuat, ini coba. Ya, lebih banyak orang bisa menggunakan obat kuat dan bisa jadi lebih market itu. Ngerti maksudnya? Jadi antara biologi sel dengan realitas kehidupan itu menjadi sesuatu yang sebetulnya ada jarak dan perlu diantisipasi, ya. Sama dengan menua tadi itu, jadi tua umur 70 tapi kelihatan 20. Sekarang enggak, menurut saya jadi tidak senang. Saya jatuh cinta lagi gimana? Sakit seperti dulu lagi gimana? Saya nggak mau. Mental saya sudah bukan mental itu lagi. Mental jatuh cinta sudah nggak ada. Ya.
ya. Pengennya ngomong tutur. Ya. Ngerti ya? Jadi biologi sehat itu adalah reduksionis yang harus disikapi dengan baik. Dia bisa membangun pengetahuan dengan baik, tetapi aplikasinya bisa menghasilkan masalah kalau tidak dipikirkan sejak awal. Ada pertanyaan di sini? Ada? Jika kacamata itu meningkatkan, kamu tuh pakai kacamata untuk peningkatan daya bisa atau untuk fantasi, kelihatan tidak, ya, kelihatan serius itu, orang di pohon nanti itu serius misalnya. Nah, daya pisah itu adalah bisa melihat dua titik sebagai dua titik pada jarak yang jarak dua titik yang lebih dekat. Daya pisah meningkat, misalnya ya. Ini satu titik ya. Ternyata kalau kita tingkatkan itu dia kumpulan titik-titik. Itu artinya daya pisahnya naik. Titik ini ternyata adalah kumpulan titik-titik. Jadi daya pisahnya menjadi lebih meningkat. Nah, ini light microscope, light ini non light. Light itu panjang gelombangnya, kalau non light itu panjang gelombangnya lebih pendek. Nah, panjang gelombang yang lebih pendek itu menghasilkan resolusi lebih besar. Rumusnya adalah n sinus alfa dibagi lambda. Jadi lambdanya semakin kecil, daya pisahnya semakin besar. Mikroskop elektron itu daya pisahnya besar karena dia menggunakan sumber sinar dengan panjang gelombang pendek. Karena pendek energinya besar, jadi tidak bisa langsung dilihat dengan mata. Matanya rusak. Ya, dia harus ditangkap oleh sensor, kemudian diterjemahkan ke dalam layar semacam LCD komputer ini. Ini mikrotubulus yang dilihat dengan mikroskop bidang gelap. Jadi latar belakangnya itu dibuat gelap, sistem pencahayaan mikroskopnya membuat latar belakang gelap sehingga barang-barang yang ditaruh di atasnya kelihatan. Seperti kalau kita sering punya ketombe, jangan pakai baju hitam, karena akan selalu kelihatan itu. Jadi karena saya ketombean, saya bajunya putih. Itu ya. Ini seperti itu. Itu dengan mikroskop cahaya kelihatannya akan seperti ini loh. Kelihatan. Ini kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Itu kok nggak kelihatan. Ini satu nih, mikrotubuh satu. Tapi kalau ini mikrotubuhnya banyak ya, satu. Kalau kita lihat dengan mikroskop elektron, mikrotubuhnya jadi kayak gini. Ternyata yang satu tadi itu kumpulan benang-benang. Ini mikroskop elektron. Kalau pakai mikroskop polaris bidang gelap, tadi kelihatan seperti ini.
dilihat di mikroskop elektron seperti ini. Ini peningkatan resolusi, peningkatan daya pisah karena panjang gelombangnya dipakai lebih Pendek. Ini juga begitu, ini mitokondria. Mitokondria kalau resolusinya ditambah ternyata seperti ini. Ini kan nggak kelihatan ini. Ini sama-sama mikroskop elektron, tapi resolusinya ditingkatkan. Ya. Jadi resolusi itu adalah agar bisa melihat lebih detail. Nah, skala di sini itu adalah skala nanometer. Kalau kita melihat mikroskop elektron, pakai mikroskop elektron, langsung perbesaran besar, bisa ada informasi ilmiahnya enggak? Nggak bisa. Jadi melihat mitokondria seperti ini itu tidak mudah, tidak bisa langsung, harus pakai mikroskop cahaya dulu, dibesarkan sampai terakhir pembesaran ya. Jadi tidak bisa direct langsung ya. Oke, karena sudah banyak yang tertidur. Kita akhiri dia ini kalau tidak ada pertanyaan. Ada pertanyaan?